Upacara peringatan Hari Guru Nasional Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri tanggal 25 November 2020. Tiap-tiap pasukan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Komandan Upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 tanggal 25 November 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Para undangan dimohon berdiri. Hormat.
silakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada para syuhada, khususnya para pejuang, para guru dan pendiri bangsa. Ini kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Izinkan saya membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi ini sulit, kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan, bahu-membahu, bergotong royong, mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental, pantang menyerah, dan mengembangkan budidaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah dibentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan, untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran, Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat
dedikasi kesungguhan Bapak Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan ditangani secara bergiliran. Ada yang masuk sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Dan ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah peraris pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal sudah berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan program ini dibuat dalam masa pandemi ini. Pertama, bantuan kuota data internet. 2, fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3, pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling berdampak pandemi COVID-19. 4, bantuan subsidi upah guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5, kurikulum darurat. 6, program guru belajar. 7, laman guru berbagi. 8, program belajar dari rumah TPRI. 9, seri webinar masa pandemi, dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami telah tempuh untuk mencapai penempatan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak Ibu guru agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya secara pribadi membacakan hadis sahih dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu akan diminta ampunkan dosanya oleh segala sesuatu sampai oleh ikan di lautan. Hadis kedua, Nabi Umamah, hadis dari Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu hatta namlata fi hujuriha wa hatta al-hutu fil bahri. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya,
dan sampai semut di lubang-lubangnya, dan juga ikan di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khaira, akan memberikan selawat atau mendoakan atau merahmati orang-orang yang mengajar orang lain dalam kebaikan. Itulah fadilah seorang guru. Izinkan saya, walaupun saya tidak fasih dan memang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi tema kali ini adalah bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Saya menulis satu paragraf pendek. Last night I written the short paragraph in respect for the teacher. Why should we respect our teacher? Because our teacher play an important role in our lives. Our teacher compared a stupid student into the brilliant one. After our parents, it is our teacher who saved our lives by educating us and inculcating good moral and value in us. So, our teacher, agent of change in our life. We must understand that sometimes our teacher promises us it is for our growth, not for their growth. Stop treating your teacher as your enemies. So don't hurt your teacher. Obey them as long as the comment is positive. Pray for your teacher after your prayer in any time else. And last, a teacher is not a great people, but faith to us that great people are born from the guidance of teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne guru. Pembacaan doa. Karena hanya kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini
kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Guru Nasional tahun 2020. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara ini. Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir di tempat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru, tenaga pendidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra-putri menjadi pelajar Pancasila sejati. Ya Allah, ya Rabbi. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali tempat dan keluarga. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Komandan Upacara. Pemimpin upacara. Hormat. Stop. 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 Komandan Upacara membubarkan barisan.